pelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berbarokah dan bisa bermanfaat untuk kita di depannya. Berdoa mulai. Siapa yang hari ini tidak masuk? Kemarin pada musim kemarau, kita merasa panas pada malam hari. Kenapa kira-kira? Oke, terjadinya kenaikan suhu. Kalau kalian lihat gambar itu, kira-kira di pikiran kalian apa? Saya, oke, Batan. Menurut saya peristiwa tersebut kita akan tahu seperti itu gambar banjir. Nah, banjir ini biasanya terjadi karena bencana alam atau akibat faktor manusia. Tapi kebanyakan akibatnya karena faktor manusia. Karena itu akibat dari banjir tersebut itu karena ulah atau rendahnya kesadaran manusia dalam menanggulangi sampah. Nah, seperti yang kita tahu masalah utama dari gambar tersebut adalah sampah. Karena pada sekarang ini manusia itu kayak lebih banyak membuang sampah sembarangan. Dari membuang sampah sembarangan tersebut, akhirnya sampah-sampah tersebut dari yang tadinya kecil-kecil menjadi lebih banyak sehingga menutup saluran air yang berada pada misalnya sungai atau selokan dan lain-lain sehingga menyebabkan banjir. Oke, terus tangan dulu. Kita akan menganalisis aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan sebagai dampak dari pemanasan global. Yang kedua, kita akan menganalisis apa saja dampak dari pemanasan global itu. Kemudian yang ketiga, kita akan merumuskan solusi untuk menanggulangi pemanasan global. Kita akan menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Ya. Jadi nanti kalian akan diminta membuat proyek tentang pemanasan global. Guru nanti akan membagikan LKPD. Di sana ada gambar, dua buah gambar bencana yang disebabkan oleh pemanasan global. Nah, nanti dari dua gambar itu kalian diminta membuat pertanyaan. Pertanyaannya itu nanti sebagai acuan kalian untuk membuat proyeknya itu. Karena proyek yang akan kalian buat itu adalah menjawab pertanyaan kalian itu. Dan disiram sehingga mengakibatkan Iya, jadi tempat tambahan berarti. ya tambahan yang mengakibatkan yang Baik, yang pertama kita disajikan dua gambar. Gambar pertama yaitu gambar banjir, yang kedua itu gambar kekeringan atau hasil penebangan hutan secara liar. Kita menganalisis kedua gambar tersebut, kita timbul pertanyaan di pikiran kita. Yang pertama, apa faktor yang menyebabkan sehingga peristiwa tersebut terjadi? Yang kedua, bagaimana solusi untuk mengatasi peristiwa tersebut? Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan untuk mencegah peristiwa tersebut? Dan yang terakhir, apakah dampak dari kedua peristiwa tersebut? Nah, judul produk pada kelompok kami yaitu penyebab terjadinya global warming. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama kardus, kertas manila, lem tembak, double tip, gunting, cutter, penggaris, pilom, dan pensil. Estimasi biaya kira-kira 10.000 dan untuk waktu yang diperlukan sekitar 2 hari. Nah, untuk sketsa yang akan kita buat gambarnya kurang lebih seperti ini. Mungkin untuk proyeknya bisa lebih bagus untuk besok pagi. Oke, di bagian belakang ini itu kayak semacam dia penyumbang apa namanya faktor-faktor untuk meningkatkan global warming itu yang paling besar. Ini contohnya kayak faktorial polutan,
Di sini faktorial, meskipun pabrik itu juga mengeluarkan asap, dia juga mengeluarkan limbah-limbahnya ke ini, ke saluran air, sehingga airnya itu terkena polusi. Jadi water polutannya itu juga banyak. Ini trash, ini sampah. Sampahnya itu tidak pernah diolah, tidak pernah di-recycle atau di apa-apain, dia numpuk doang. Jadi itu yang menyebabkan polusi udara juga. Kan juga kalian tahu lah, kalian sering pasti membakar sampah atau apa. Hanya saran kalau sampah organik itu ditanam aja di dalam tanah biar jadi kompos. Terus untuk sampah yang anorganiknya bisa dikumpulkan terus di recycle kembali. Biasanya di sini deforestation. Ya, mereka tidak melakukan tebang pilih. Mereka tebang secara liar dan inilah dampaknya. Di sini kan terlihat ini kapas tapi ini asap. Banyak asapnya lah. Nah, terus untuk kita move on dari untuk mencegah faktor-faktor global warming tersebut, di sini kita bisa menggunakan energi alternatif seperti memanfaatkan energi matahari. Sebenarnya ada juga kita bisa memanfaatkan kincir angin sebagai pembuatan untuk pembangkit listrik tenaga udara. Terus untuk memutar kincirnya, terus di sini kita melakukan segregation management. Kita bagi sampah-sampah itu berdasarkan klasifikasinya gitu. Kita melakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce kita meredam, reuse kita menggunakan kembali. Jadi kalau sampah plastik itu bukan sampah sih. Kalau kalian belanja ke Alfamart atau toko-toko yang lain, kalian bisa gunakan tas plastiknya itu secara berulang-ulang. Itu udah masalah kok. Terus recycle, kalian recycle itu kalian putar ulang kembali dia untuk diolah kembali. Terus di sini stopkan polutan. Polusi udara juga penyumbang polusi udara terbesar itu juga adalah kendaraan. Sarannya untuk menggunakan kendaraan umum kalau bepergian jauh, dan untuk bepergian dekat kalian bisa menggunakan sepeda atau jalan kaki. Dan ini plant a tree, kita penanaman kembali ya. Saya ingin bertanya, kita kan sudah tahu bagaimana pemanasan global itu sangat berbahaya untuk bumi. Apakah pemanasan global itu dapat dihentikan? Tidak bisa, tapi kita memperlambat bisa. Sangat bisa kalau kita memperlambat. Jadi kan banyak solusinya. Kita melakukan penghijauan, reboisasi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercula satu. Mungkin sekarang spesiesnya udah beberapa ekor lagi di dunia. Yang lainnya sudah kayak gini, sudah mati ya. Akibat mata global dari penyebabnya seperti ini. Hewan-hewan yang mungkin dulu kita sering lihat, sekarang kita kayak jarang lihat lagi karena hewan-hewan tersebut sudah terancam punah. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai produk kami. Jadi yang di sebelah kanan kami di sini asap seperti kita ketahui asap-asap pabrik memiliki kandungan karbon dioksida sehingga bisa menyebabkan penambahan kandungan karbon dioksida di lapisan ozon di muka bumi. Nah, selain membuat lapisan ozon kita semakin menipis, pabrik ini juga bisa menyebabkan polusi udara sehingga bisa menyebabkan kita sakit, sesak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global itu adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Nah, jadi di sini kami membuat produk atau gambaran tentang penyebab dan dampaknya pemanasan global. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, kami membuat industri pabrik yang dapat menyebabkan polusi udara, kemudian untuk asap kendaraan bermotor juga, sehingga nanti dari asap-asap seperti pabrik dan juga asap kendaraan bermotor ini dapat menyebabkan lapisan ozon itu bisa rusak. Nah, jika lapisan ozon itu rusak kan berarti bumi akan semakin panas karena tidak ada pelindung dari sinar ultraviolet. Dan juga biasanya kekurangan pepohonan. Di sini saya tidak membuat pepohonan karena kebiasaan kalau industri di perkotaan itu kekurangan pepohonan yang tidak ada yang menjadi pengikat dari
karbon dioksida, sehingga di perkotaan itu biasanya panas karena kekurangan oksigen dari beberapa tumbuhan yang kurang. Kami membuat produk yaitu salah satu cara menanggulangi atau cara agar tidak terjadinya pemanasan global yaitu dengan cara melakukan reboisasi. Reboisasi ini adalah kegiatan penanaman kembali lahan-lahan atau wilayah yang kekurangan tumbuhan atau telah terjadinya penebangan secara liar. Jadi di sini kita sangat perlu untuk melakukannya karena tanpa adanya tumbuhan mungkin kita tidak dapat menghirup oksigen karena dari seperti yang tadi dijelaskan tadi, tumbuhan setelah berfotosintesis itu kan menghasilkan oksigen. Jadi dengan adanya oksigen kita bisa menghirup udara dan juga dengan kita melakukan penanaman kembali atau reboisasi ini yaitu bisa mencegah terjadinya pemanasan global dan dunia agar bisa menjadi sehat dan awan pun tersenyum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami. Jadi tadi sudah dijelaskan beberapa kelompok, hampir semua kelompok ada beberapa aktivitas manusia yang bisa menyebabkan pemanasan global. Seperti tadi ada yang menebang pohon, kemudian dari asap-asap pabrik, kemudian ada dari kendaraan bermotor, kemudian dari peternakan juga bisa ya, karena peternakan hewan itu juga menyumbang gas-gas rumah kaca. Nah, ada istilah dari pemanasan global, salah satu yang menyebabkannya itu adalah efek rumah kaca. Ketika matahari itu mencapai ke bumi kita, ya, cahaya matahari itu sebagian dipantulkan dan sebagian diserap lagi. Nah, ketika dipantulkan, tidak semuanya lolos ke atmosfer. Tetapi karena gas-gas rumah kaca yang menumpuk, yang berasal dari kendaraan bermotor tadi ya, yang berasal dari pabrik, kemudian berasal dari peternakan, kemudian pembakaran yang ada di hutan, itu menyebabkan gas-gas rumah kaca itu menumpuk di atmosfer. Sehingga cahaya matahari yang semula itu dipantulkan itu tidak semuanya terpantul, tetapi balik lagi ke bumi. Sehingga itu yang menyebabkan suhu di permukaan bumi kita itu semakin meningkat. Ini semua penyampaian tadi, ada yang mau menyimpulkan dari penyampaian teman-teman? Tadi dari teman-teman. Jadi seperti yang kita ketahui, global warming itu tidak bisa dicegah atau dihilangkan. Tapi untuk memperlambatnya bisa seperti yang kita bisa lakukan dari hal-hal kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya, terus melakukan 3R, reuse, reduce, dan recycle, menanam pohon kembali, dan kembali kesadaran diri dari masing-masing setiap orang.